Episode 69. Hari ini Laura berniat mengunjungi nenek dan adiknya, dan seperti biasanya Laura selalu meminta izin pada Marvel meskipun memang Laura harus mendengar ucapan konyol Marvel dulu yang menyuruhnya untuk ngumpet saat ada Nana, bahkan sadisnya Marvel juga sampai menyuruh agar Laura mengusir Nana jika bertemu. Entah itu di jalan atau dimanapun, benar-benar sangat gila menurut Laura. "Loh, kamu sendirian, Nak? Mana suami kamu?" tanya nenek Laura saat mendapati Laura masuk ke dalam rumahnya seorang diri. "Tuan masih di kantor, Nek, tapi mungkin sebentar lagi Tuan nyusul," jawab Laura sambil menyalimi neneknya kemudian duduk di samping neneknya di sofa. Laura kemudian celingukan mencari keberadaan adik satu-satunya. "Tian mana?" Nenek Laura tersenyum. "Tian ya sekolah," jawabnya. Laura mengangguk-anggukkan kepalanya. Selain ingin menjenguk neneknya, Laura juga sebenarnya sudah ada janji dengan Nana. Laura berniat membalas tentang perselingkuhan Ariana dan David. "Nek, seminggu ini nenek sama Tian aman kan?" tanya Laura menatap neneknya. Nenek Laura mengernyit. Selama tinggal di rumah itu tidak ada apapun yang mengganggunya. Ariana bahkan tidak sama sekali datang setelah memberikan rumah itu padanya. "Tentu saja amang don sayang, lah wong kita tinggal di tempat nyaman begini," jawab nenek Laura. Laura diam. Bukan itu maksudnya. Laura khawatir Ariana mengancam dan menyuruh seseorang untuk mengancam neneknya. "Bukan itu, Nek. Maksud Laura, tidak ada siapapun kan yang kesini yang mengancam nenek sama Tian." Mendengar itu nenek Laura langsung bisa paham. "Kamu ada masalah sama Nyonya Ariana?" tanya nenek Laura. Laura bingung harus bagaimana. Tidak seharusnya Laura mengatakan yang sesungguhnya pada neneknya, tapi Laura juga tidak bisa memendamnya sendiri. Laura juga butuh saran dari seseorang untuk menghadapi Ariana nantinya. Jadi sebenarnya sekitar seminggu yang lalu Laura sempat ribut nih sama Nyonya Ariana. Nyonya Ariana memaksa Tuan Marvel dan Laura nggak bisa diam saja. Cerita Laura. "Memaksa untuk apa?" Skakmat, Laura tidak mungkin menjawab dengan jujur bahwa Ariana berusaha menggoda Marvel bahkan sampai memberinya obat perangsang yang berujung dirinya yang akhirnya dijamah oleh Marvel. Malu sekali rasanya. Memaksa Tuan untuk menuruti kemauannya, Nek." "Iya, dan Tuan tidak mau tapi Nyonya Ariana memaksa. Itu kan gak baik ya, Nek ya? Kan Tuan buta," jawab Laura sedikit tergagap. Nenek Laura tertawa pelan. Cucu pertamanya memang terkadang lucu dan konyol. Ya, memang tidak baik memaksakan kehendak pada siapapun, entah itu pada suami, adik, atau teman sekalipun. Tapi tergantung juga di mana pelaksaannya. Kalau untuk kebaikan, justru kita harus mendukung. Laura membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Mendadak Laura berpikir bahwa tidak salah jika Marvel dan Laura berhubungan. Toh mereka juga suami istri. "Tapi kan, Nek, Tuan gak mau dan itu sama sekali bukan kebaikan. Maksudnya gini, kalau Tuan mau itu baik, tapi kalau Tuan gak mau dan Nyonya Ariana memaksa itu sangat tidak baik," jelas Laura. Nenek Laura terdiam bingung. Laura mengutarakan sesuatu namun masih terkesan menutupinya. "Ya sudah, yang penting yang kamu lakukan itu benar, sayang." Laura meringis, malu sendiri rasanya karena Laura bertingkah seperti orang bodoh di depan neneknya. Laura kemudian menghela napas, mungkin dengan bercerita pada neneknya beban pikirannya akan terasa sedikit ringan. "Nek, sebenarnya Nyonya Ariana punya hubungan dengan orang lain di belakang Tuan Marvel." Laura tahu dari Nana yang menunjukkan langsung video Nyonya Ariana dan orang itu sedang bermesraan. Laura memutuskan untuk bercerita karena tidak mau sendirian memikirkannya. Dan Laura percaya neneknya bisa memberikan saran yang bijak. "Jadi Nyonya Ariana selingkuh maksudnya?" tanya nenek Laura. Laura menganggukkan kepalanya menjawab, "Tidak baik sebenarnya menceritakan aib orang lain, apalagi itu adalah aib Ariana, istri pertama Marvel." "Apa nama Marvel tahu?" tanya nenek Laura lagi. Laura menggelengkan kepala menjawabnya. Laura sangat yakin Marvel belum tahu tentang hal itu. "Laura, harus gimana, Nek? Laura takut dikira memfitnah atau mengadu domba kalau memberitahu Tuan. Kan Tuan gak bisa lihat, Nek." Nenek Laura menghela napas. Dirainya tangan Laura kemudian digenggam dengan sangat lembut. "Nak, lakukan yang terbaik. Jangan ikut campur apa yang Nyonya Ariana lakukan. Tugas kamu sebagai seorang istri adalah melayani dan membahagiakan suami. Biarkan Nyonya Ariana dengan urusannya sendiri. Kamu tahu bukan, bangkai itu akan tercium sendiri baunya meskipun seseorang menyembunyikannya dengan sangat rapi. Biarkan Tuan Marvel tahu sendiri, itu pilihan yang lebih baik." Sementara itu Marvel sedang dalam perjalanan menuju rumah nenek Laura.
Pria itu terus terdiam memikirkan apa yang dikatakan Joshua padanya tentang Ariana. Dan tiba-tiba Marvel berpikir untuk menemui Ariana dan berbicara baik-baik dengannya. "Jo," panggil Marvel pelan. "Ya tuan," sahut Joshua melirik Marvel lewat kaca mobil yang ada di depannya. "Kita putar arah ke rumah ya." Joshua mengernyit padahal Marvel tadi ingin menyusul Laura yang sedang berada di rumah neneknya. Namun tiba-tiba Marvel memintanya untuk memutar arah menuju rumahnya sendiri. "Baik tuan," angguk Joshua kemudian segera memutar arah begitu sampai di pertigaan jalan menuju rumah nenek Laura. Dalam waktu singkat mobil Joshua sampai tepat di depan rumah mewah keluarga Chandra. Joshua kemudian keluar dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk Marvel. "Silakan tuan." "Terima kasih Jo." Marvel memasuki rumahnya dengan dituntun oleh Joshua. Benar-benar sesuatu yang sangat mengganggu menurut Marvel. "Kamu tahu Jo, saya sebenarnya bosan dengan keadaan seperti ini," kata Marvel pelan. Joshua hanya tertawa saja, siapapun pasti tidak mau dianggap buta padahal matanya masih berfungsi dengan baik. Tapi apa daya jika itu memang sudah keputusan yang diambil Marvel? Marvel terus melangkah dengan Joshua di sampingnya. Jika saja Marvel sedang tidak bersandiwara, Marvel pasti sudah melangkah lebar mencari keberadaan Ariana. "Tolong tanyakan pada Bibi di mana Ariana, Jo," kata Marvel pelan. "Baik, tuan," angguk Joshua kemudian melangkah menghampiri Bibi yang sedang mengelap pernak-pernik di sekitar meja makan. Setelah menanyakan di mana Ariana berada pada Bibi, Joshua kembali menghampiri Marvel yang diam menunggu. "Nyonya Ariana ada di taman, tuan," kata Joshua. "Kita ke sana sekarang?" Joshua menganggukkan kepalanya dan kembali menuntun Marvel untuk menemui Ariana yang berada di taman sebelah rumah mewah itu. Ariana yang terus saja diam melamun di taman langsung tersadar ketika mencium aroma parfum Marvel. Wanita itu menoleh dan perlahan tersenyum ketika mendapati Marvel yang sudah berdiri dengan pandangan lurus ke depan di samping kursi yang didudukinya. "Saya permisi tuan." Joshua pamit undur diri dan melangkah meninggalkan Marvel bersama Ariana di taman hanya berdua.